Bagaimana sih Pak untuk penerbangan keselamatan, kejaminan keselamatan kesehatan ketika kita terbang di pesawat Pak? Jadi kalau kita mau bicara jujur ya, tempat dalam ruangan yang paling safe itu adalah di pesawat. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung channel Captain Vincent supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube guys. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Raditya. Hari ini saya lagi dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya Terminal 3. Bandara yang cetar, membahana, yang keren luar biasa. Rasanya Indonesia gitu loh. Saya habis dari luar negeri ini, jadi rasanya itu benar-benar Indonesia is the best guys. Selalu rindu tanah air, rindu rumah kita tentunya. Oke guys, sekarang kita lagi mau menuju ke bandara untuk menemui salah satu teman lama saya. Maka dari itu kalian bisa ikuti vlog saya hari ini, apa yang akan saya lakukan di bandara, oke? Wow, sudah semakin keren ya sekarang Bandara Soekarno-Hatta. Lihat nih, taxiway-nya sudah ada 2 guys nih. Ini crossing nih. Terus lihat, sudah banyak sekali pengembangan yang terjadi di sini. Beda banget deh, zaman saya pertama kali terbang ini nggak kayak gini guys. Lihat tuh. Tuh. Terminal 3 tuh, yang ultimate, yang cetar membahana. Nah, kalian bisa lihat nih Soekarno-Hatta Tower. Dia yang mengatur semua lalu lintas udara yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, yang ternyata sekarang sudah semakin lama semakin luas. Wow. Akhirnya kita sudah tiba di Terminal 3 Gate 1. Oke, dulu ya. Waduh, ini teman saya ada di mana ini? Masih nungguin lagi. Wah, ada bapak. Aduh, apa kabar Pak? Saya lagi mau cari temen, mau ketemu sama temen di sini. Oh ya, nanti kita ketemu temennya. Sekarang ikut saya dulu. Oke, siap-siap. Mau dong. Aduh, ini keren airport nih. Wah, keren banget. Keren ya. Sangat ini luar biasa. Saya bisa ikut sama Pak Menteri. Ya, jadi kita punya airport keren, kita punya pilot keren. Waduh, luar biasa. Jadi semuanya harus keren. Indonesia harus keren. Ya. Keren banget Pak, saya sudah bilang ini Bandara Terminal 3 yang cetar membahana nomor 1 di Indonesia. Nah, saya penasaran nih Pak, kalau boleh tanya-tanya nggak sih seputar transportasi? Ya, boleh. Ini apa yang sudah dipersiapkan dari Kemenhub itu mengenai menghadapi new normal dengan adanya tanpa touchless sama self check-in counter itu? Ya. Itu seperti apa? Jadi memang kita secara umum itu guidance dari gugus tugas ya. 3M ya kan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu jadi satu basic ya. Tapi yang hebatnya lagi kalau di Soekarno-Hatta ini contactless ya. Jadi kita upayakan mereka itu tidak perlu berhubungan langsung dengan petugas. Bahkan pada saat pemeriksaan mereka menggunakan body scanner, jadi nggak perlu ada kontak gitu. Nah ini perlu sentuh-sentuh, check-in. Ya. Bagus sekali itu konsepnya. Itu Bapak kreasi sendiri atau bagaimana itu Pak dari tim? Jadi intinya gini, saya selalu menekankan bahwa anjuran Pak Presiden, kita harus menjaga protokol kesehatan, tetapi kegiatan ekonomi harus jalan, ya. Nah, supaya ada move on kegiatan ekonomi. Nah, oleh karenanya pada operator bandara melakukan satu yang namanya upaya-upaya inovasi. Nah, di sini inovasinya seperti ini, Bali lain dan sebagainya gitu. Lain-lain ya Pak. Ya. Tapi keren banget sih kalau udah ngomong touchless check-in, keren banget. Saya belum pernah lihat nih Pak. Ya, nanti kita lihat. Siap. Mantap sekali ini Pak. Kapten, ini kita mulai ke imigrasi ya. Jadi ada pemeriksaan SCP 2,
pemeriksaan yang kedua dan juga pemeriksaan imigrasi di sini. Wah, mantap sekali, Ya, Pak. ya, Boleh nggak saya tanya sedikit, Pak? ya, ya, ya. Jadi, bagaimana sih protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta ataupun lainnya seputar bagaimana protokol kedatangan WNI atau WNA dari luar negeri? Ya, memang kita ini masih terbatas untuk umroh sama ke Singapura aja yang ada yang bisa keluar negeri ya, kecuali official ya. Tapi baku mereka harus PCR ya, mau umroh atau ke Singapura. Tapi Singapura sih jumlahnya sedikit sekali. Umroh PCR di sini dan di sana nanti akan PCR lagi. Oke. Ya, ya, ya. Terus untuk kedatangannya itu sendiri? Sama. Jadi kita melakukan PCR di sini. Kalau ternyata mereka itu positif, maka kita isolasi di hotel. Kita siapkan hotel. Itu ada orang yang terdeteksi reaktif, mereka itu tidak jadi terbang atau bagaimana itu, Pak? Oh, mereka harus stay di Indonesia, nggak boleh terbang. Jadi mesti menunda perjalanannya. Bahkan kalau diperlukan, dinyatakan dia itu positif, maka kita anjurkan dia melakukan isolasi mandiri atau ke rumah sakit ya. Jadi itu strict, apalagi kalau namanya kita keluar negeri. Karena kalau di sini kita tidak ketat, mereka di Singapura atau di Saudi akan diperiksa lebih susah karena mereka isolasinya lama di sananya. Jadi lebih baik mereka tidak berangkat. Wah, begitu ya. Jadi memang tidak boleh berangkat bagi yang ditemukan positif. Tidak boleh. Lebih aman juga seperti itu karena kalau kita terbang sama orang-orang, kita mau dong sure ya, keamanan untuk sesama kita terbang, jangan sampai ini tertular atau bagaimana. Jadi satu sisi di penerbangan itu baik, tapi untuk dirinya sendiri mereka stay di Indonesia, lebih enak isolasi di Indonesia daripada mereka harus isolasi di luar negeri. Ya, ya. Keren banget, Pak. Ya. Safety jacket required untuk masuk ke airside ya, Pak ya? Ya, airside karena bukan penumpang kan. Jadi kita harus menggunakan ini sebagai tanda kita adalah petugas. Ya, ya. Mantap. Ya. Keren. Tapi saya hari ini jalan bersama Pak Menteri ini. Saya jalan sama Captain. Silakan. Kita sudah sampai di imigrasi nih, Pak. Tapi sebelum saya masuk ke sana, boleh nggak sih saya nanya mengenai requirement nih, Pak? Nah, untuk penerbangan dalam negeri, apakah rapid test itu masih harus dilakukan, merupakan sebuah syarat untuk melakukan penerbangan dalam negeri, Pak? Betul. Jadi kalau di Indonesia, kita ada koordinatornya namanya gugus tugas. Dalam rekomendasi gugus tugas, perjalanan menggunakan angkutan udara harus menggunakan atau direpet dulu. Jadi memang kita menjadi satu keharusan. Karena juga saya pikir ini juga untuk confident ya, confident masyarakat, mereka yang terbang itu direpet. Jadi ada satu hal yang baik menurut saya. Soalnya masih banyak teman-teman saya yang penasaran tuh, masih perlu rapid atau enggak sih? Itu. Perlu, tegas perlu. Dan satu lagi nih Pak nih, mengenai aturan kursi penumpang maksimum 70% dari load. Nah, apakah dengan dinaikannya rapid dari 3 ke 14 hari itu akan menambah gairah orang untuk traveling, Pak, kira-kira, Pak? Ya, memang 70% itu masih kita pertahankan. Karena kita ingin sekali menjaga protokol kesehatan. Dan alhamdulillah ya, kemarin pada saat liburan penumpang cukup banyak, ada kenaikan. Jadi tujuan kita untuk menjaga protokol kesehatan, tetapi memastikan bahwa tidak ada suatu penularan dari mereka yang menggunakan pesawat. Jadi penumpangnya banyak, tapi protokol kesehatan mesti dijaga. Betul, saya dengar itu memang kecil sekali untuk transmission yang dari penerbangan itu kecil sekali. Nanti kita akan bahas lagi mungkin seiring berjalan kali. Iya deh. Selamat siang, Mas.
kasih ya. Terima kasih. Cap, saya memang harus bangga karena Suta ini mendapat penghargaan dari Airport Council Internasional tentang bagaimana airport ini menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dan ini langka di dunia, langka diberikan itu. Jadi kita apresiasi kepada teman-teman di Suta, dan ini kita harapkan menjadi confident bagi masyarakat untuk menggunakan pesawat. Wah, keren banget nih, selamat banget nih. Wah, selamat buat Bapak, Makasih, selamat makasih, buat tim makasih. semua ini. Ya. Ini penghargaan itu jarang-jarang bisa diberikan ya Pak ya. Ya. Keren banget itu. Ya. Ini semoga bandara-bandara lain ini bisa melihat contoh ini Ya. dan bisa direplikat gitu loh di tempat-tempat mereka Ya, gitu kan ya. Kan lebih baik untuk keselamatan, untuk kesehatan semua Ya. orang yang akan traveling, Ya. kan begitu Pak ya? Jadi orang merasa safe. Oh, ini sudah mendapatkan penghargaan. Jadi standarnya diakui secara internasional. Hanya sedikit bandara di dunia yang mendapatkan apresiasi. Makanya bandara lain juga tentunya harus segera mendapatkan penghargaan juga dong dengan menerapkan ya. semua protokol yang terbaik. Ini contoh yang bagus. Mantap Pak. Ya. Wah, keren sekali nih Pak. Ya, inilah yang harus kita lakukan, cuci tangan, pakai masker, itu selalu harus dilakukan. Jaga jarak. Harus distancing ya Pak. Saya jujur ya, rada sedih sekali kalau melihat penumpang yang dulunya kan saya sehari-hari di sini Pak. Itu menurun drastis. Ya. Sebenarnya tuh penurunan transmisi dari udara itu udah kecil sekali. Ya. Semoga ini bisa cepat kembali seperti semula lagi ya Pak ya. Ya. Cap, saya akan coba di sini. Biasanya kalau kru sebelum berangkat stay di sini untuk koordinasi. Jadi kita bisa lihat, bisa bincang-bincang, karena kita bisa lihat bahwa upaya daripada kalau di sini Garuda itu melakukan koordinasi terhadap kru dengan protokol kesehatan luar biasa. Jadi mereka ketat sekali. Mantap sekali Pak. Mana saya pengen lihat nih Pak, penasaran juga. Kru, ya. Selamat siang, ya. Pak. Siang Pak. Di sini kru center ya. Kru yang mau berangkat di sini semua ya. Model vlogsnya ini ya Pak ya? Iya betul. Ini mereka kita bisa lihat bahwa Tempat mereka berkumpul, briefing, Ya. lah ya. check-in dan ngambil data penerbangan. Nah, briefing. Jadi Cap, di sini tempat data penerbangan ya, cuaca seperti apa, itu dilakukan dengan baik ya. Nah ini dijelaskan ahlinya kepada pilot apa yang harus dilakukan dalam keadaan cuaca seperti ini. Jadi ini satu prosedur yang sangat baik sekali, dan ini diskusi di sini. Bagus sekali ini. Bagus sekali. Ya. Sangat profesional sekali Ya. bagus sekali. Ya. Ini mengamati mereka akan kemana, nanti data-datanya secara detail disampaikan kepada kru. Cuaca, Ya. semua nota gitu lah di sini. Ya. Apa namanya? Ini buat Ini pemeriksaan medical check. Selamat sore, apa kabar? Medical check up ya. Sehat-sehat ya, nanti di jalan ya. 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 Luar biasa. Wah, nggak main-main banget ini Pak. Saya lihat nih benar-benar ber-APD lengkap ini. Betul, harus gitu, harus gitu. Secara serius nih guys. Ya, ya. Nah, saya penasaran nih Pak. Nih melihat orang-orang ini yang sudah dijaga protokol ini, saya sekarang mau nanya dari pesawatnya sendiri. Ya, mungkin saya paham, cuman saya mau dari Pak Menteri sendiri yang menjelaskan buat orang-orang di luar sana. Bagaimana sih Pak untuk penerbangan, keselamatan, kejaminan keselamatan kesehatan ketika kita terbang di pesawat? Jadi kalau kita mau bicara jujur ya, tempat dalam ruangan yang paling safe itu adalah di pesawat. Karena ada teknologi yang namanya HEPA. Wah, itu. HEPA adalah satu teknologi
yang mensirkulasi 99% udara yang dalam pesawat itu dikeluarkan dalam setiap berapa menit. Jadi seperti kompetensi Captain pasti udah tahu itu. Ya. Jadi harus didengar langsung dari Pak Menteri supaya teman-teman itu yakin pede untuk traveling ya Pak. Tapi sekalipun di pesawat itu aman dengan tingkat sirkulasi 99%, kita kalau di pesawat juga jangan ngobrol. Iya, betul. Kalau makan secukupnya langsung tutup gitu. Jadi itu harus dilakukan ya. Siap. Jadi ini aircrew yang luar biasa, sudah dicek ya, udah sehat semuanya mereka. Mau terbang kemana Mbak? Mau ke Singapura. Ya, selamat jalan ya, hati-hati ya. Jangan lupa pulang ya. Masih. Bagus nih Pak. Wah ini keren-keren nih Pak tokonya ini. Cap ini toko-toko untuk UMKM ya. Jadi untuk mereka yang pedagang-pedagang kecil memberikan barang-barangnya di sini untuk dijual ya, jual UMKM. Jadi disupport ya Pak mereka. Disupport ya. Wah keren sekali Pak. Melihat pesawat itu rasanya itu bahagia banget Pak. Ya. Pesawat itu identik dengan traveling. Makanya teman-teman saya tahu kalian semua itu pada kangen semua untuk traveling kan. Maka dari itu kalian sudah dengar semua bagaimana PD-nya dengan Pak Menteri segala macam protokol mulai dari bandara semua pesawat sudah dijaga. Makanya yuk kita traveling sama-sama. Ayo. Wah Pak, ini ada yang mau saya tanya lagi nih Pak. Ya. Jangan bosan-bosan ya Pak. Ya. Oke, saya dengar nih penerbangan udah mulai ramai nih Pak ya. Ya, lihat sendiri, lumayan rame. Ya, lumayan Ya. dibanding pertama-pertama itu jauh. Ya, betul. Nah, saya dengar ini ada stimulus nih untuk penerbangan. Betul. Jadi Pak Presiden itu dalam arahan pada kita bagaimana ini harus bergerak ekonominya. Makanya pemerintah memberikan stimulus PSC, jadi service charge daripada bandara, 13 bandara yang ada hubungan dengan pariwisata disubsidi. Ya, memang disubsidi itu sampai bulan Desember ini. Nah, dari diskusi kita kelihatannya stimulus ini memang memberikan pengaruh. Jadi bertambah ya, ada kenaikan sekitar 30%. Oleh karenanya saya akan lapor Presiden, asal lapor ke Menteri Keuangan. Kalau bisa stimulus jalan terus, tambah keren ini. Keren banget. Saya juga ngeliat itu udah mulai nih. Indonesia punya resesi udah tinggalan, udah naik lagi ke atas lagi, sudah mulai capri. Insya Allah. Semoga terus sampai ke atas nih. Ya. Transportasi ini merupakan salah satu sektor yang paling penting. Makanya kalau kalian mulai bertransportasi, ini akan mendukung semua sektor bisnis lainnya Pak ya. Ya, makanya yang kita subsidi sekarang yang pariwisata dulu. Karena pariwisata, apalagi pariwisata domestik. Ya kan, kalau pariwisata domestik katakanlah di Jogja, di Bali, Labuan Bajo, mereka banyak kunjungan, berarti banyak yang bisa kerja juga. Betul sekali. Dan ada ekonomi di sana jalan kan? Ekonominya berjalan. Jadi. Dan pada bosan juga kan kalau di rumah guys. Kalau gitu kita jalan-jalan dulu ke Bali, bukan begitu Pak Menteri ya? Harus kita coba. Wah, Pak Budi, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih. Jangan marah ya, saya tanya-tanya terus ini. Enggak lah. Oke, pertanyaan terakhir saya adalah Pak, dari seluruh Indonesia ini, ada wilayah mana, daerah mana yang mungkin belum Bapak sempat datang ke sana? Seluruh Indonesia saya sudah mengunjungi semua provinsi, tapi saya belum ke Raja Ampat. Widih. Ya, satu waktu nanti kita ke Raja Ampat. Saya ajak, ya. Saya ikut. Mau ya? Siap Pak. Kapan aja. Karena dunia daerah wisata itu memang harus kita promosikan dan harus kita kunjungi. Siap, itu penting banget. Ayo kita gerakan ekonomi nasional, yuk kita traveling, jalan-jalan bersama. Ini kalau boleh tahu nih di lokasi mana sih Pak nih? Jadi ini teman-teman ini memeriksa
apakah dokumen PCR dari penumpang itu ada. Ya, terus nanti sesuai dengan perjanjian, kalau yang dari luar negeri ini nanti melakukan PCR lagi. Nah, kalau nanti ternyata PCR-nya itu negatif, ya langsung pulang. Tapi kalau positif, dia melakukan isolasi karantina. Gitu ya Mas ya? Ya. Ini kita harus terima kasih dengan tenaga kesehatan ini karena mereka ini dedikasinya waktu, tenaga, dan risiko. Betul. Jadi tenaga kesehatan medis ini harus kita apresiasi dengan baik. Luar biasa. Ya. Sukses terus, Pak. Selamat kerja Mas, semangat. Ya. Cap, terima kasih ya. Siapa? Mau jalan-jalan di airport karena kita harus mempromosikan airport kita yang sudah ketat melakukan protokol kesehatan supaya ini menjadi suatu confident bagi masyarakat. Lain kali kita jalan-jalan lagi ya. Siap, terima kasih banyak Pak sudah berkenan mengajak saya. Ya. Kesempatan yang luar biasa. Saya doakan semoga semua sektor penerbangan ini bandara bisa kembali beroperasional dengan baik dan juga bisa mendukung stimulus ekonomi yang ada di Indonesia. Amin, amin. Keren. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini saya kasih kenang-kenangan. Waduh. Buku transportasi ini kita buat waktu kemarin Harhubnas, ya, Hari Perhubungan Nasional. Ini berisi kiprah Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia. Ini supaya selaku kapten tambah profesional. Wih, keren banget. Aduh, terima kasih banyak Pak. Ini luar biasa. Ini keren banget ini Pak. Ini bisa didapatin mana aja ya Pak? Enggak, ini spesial. Spesial ya? Ya, spesial. Wah, terima kasih banyak buat Pak Menteri Ya. sudah mengajak saya dan berikan saya hadiah ini. Wah, senang sekali. Sukses selalu buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditunggu video-video selanjutnya ya. Thank you. Wah, guys. Kalian bisa lihat nih. Saya dapat apa? Ini apresiasi buku Kementerian Perhubungan dari Pak Menteri, itu teman saya. Jadi guys, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Saya merasa spesial banget. Terima kasih buat Pak Menteri sudah bisa memberikan ini kepada saya. Nah, ini menjadi salah satu hadiah yang akan saya pajang di rumah saya. Mungkin kalian juga nggak tahu ntar isinya apa. Saya mesti pelan-pelan saya baca. Cuma ada satu atau cuma terbatas nih guys. Ini tanda tangannya guys. Ini kan mahal. Jadi itulah yang saya mau sampaikan. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Dukung terus ya pemirsa supaya terus berkembang. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rotate.